Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat sore semuanya. Selamat sore, Romo. Gimana semua yang ada di rumah? Rame ya di rumah ya? Di sini juga rame nyamuknya dari tadi. Dari tadi ada di sini, di kuping, di tangan, di kaki ya. Ini kalau ada umatnya pasti nggak menyerang saya, menyerang ke umat nyamuknya. Tapi berhubung mangsanya tidak ada, sekarang nyamuknya berbalik menyerang ke saya. Jadi pada hari ini biasanya memang kita lihat suasananya sepi ya. Di mana-mana, di jalanan juga, di tempat-tempat lainnya semuanya sepi ya. Kecuali juga di rumah Bapak Ibu sekarang ini juga banyak mungkin anggota keluarga lengkap. PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat sudah berjalan beberapa hari. Tentu kita tahu banyak sekali hal-hal yang menjadi pembicaraan-pembicaraan selama PPKM ini. Dan kalau kita lihat ya, selain banyak yang tutup juga, usaha-usaha dan sebagainya, ya sepi, tetapi yang rame adalah di rumah. Di rumah yang tadinya pagi-pagi orang sudah kerja, ini ada dia lagi, sampai besoknya masih yang sama. Karena semua keluarga berkumpul di situ. Tentu itu memutus rantai virus corona. Tetapi akibatnya juga bisa memutus juga yang namanya hubungan keluarga. Kenapa? Karena banyak sekali di media, lalu kemudian juga di sosial media juga, ternyata PPKM mengumpulkan banyak orang, keluarga bersatu di situ, banyak sekali timbul masalah ya. Ini masalah baru muncul. Jadi masalah di luar berkurang, masalah di dalam muncul. Macam-macam, ada yang nulis ya, yang jadi masalah piring numpuk. Ada lagi yang jadi masalah juga, yaitu handuk basah. Ada yang keluarganya sehari 5 kali mandi, takut
kena virus corona, virusnya hilang, rematik juga kena gitu ya. Nah, tentu juga banyak lagi masalah-masalah yang ditimbulkan juga. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertahan di rumah dalam PPKM ini tetap semangat ya. Tetap harus memiliki suatu semangat bahwa kita yakin bisa memutus rantai virus corona ini. Dan tentu saja banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan kita dalam isoman di rumah dan juga dalam pembatasan kegiatan masyarakat ini. Ada macam-macam hal, sampai ada yang bikin cerita. Ini di keluarga, di jalanan di lockdown. Semuanya di lockdown. Lalu kemudian ada yang menulis cerita ketika corona tembus sampai akhirat, maka surga dan neraka di lockdown. Lalu kemudian ada tulisan juga, Santo Petrus jadi bingung mencari APD karena harus menanya kepada orang yang datang, kamu 2 minggu terakhir habis dari mana? Jok, yaitu cerita jok. Ada yang menulis demikian, saking bosennya dengan yang namanya PPKM. Tetapi mau bagaimana lagi, dalam keadaan yang seperti ini kita juga harus mentaati dan sekaligus juga sambil mengatasi persoalan-persoalan yang ada di rumah. Ya, lalu kemudian juga timbul juga macam-macam masalah-masalah fashion yang muncul selama ini PPKM ini. Orang sekarang ini atribut masker ini sangat-sangat diperlukan. Double masker supaya aman dari virus corona kalau keluar. Dan bahkan sekarang merek yang terkenal dari tas itu membuat juga yang namanya masker, harganya itu sekitar 15 juta. Dan juga ada orang yang membeli, banyak yang membeli. Saya heran itu ya, kalau mau aman dari virus corona, sebenarnya mereka cuma sedia 500.000 beli helm full face, aman. Jangankan corona, kontainer juga aman mereka. Pakai helm full face. Jadi orang sekarang dalam skala kesulitan, dalam pembatasan-batasan, tetapi juga fashion belanja makin naik, makin meningkat. Masalahnya macam-macam lagi. Saudara-saudari, tentu di luar ada masalah, di dalam rumah juga timbul masalah. Sekarang orang serba bingung, serba memiliki kesulitan. Bagaimana ini? Nah, kita diajak bersama-sama pada hari ini dari segala macam kesulitan-kesulitan kita. Mulai dari wabah virus corona, masalah baru yang ditimbulkan dalam keluarga, masalah uang yang tidak ada, masalah pekerjaan yang terlunta-lunta. Kita diajak bersama-sama pada hari ini, satu ayat yang memberikan kita kekuatan, kita diajak untuk menepi. Kita diajak untuk mengundurkan diri. Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita beristirahat. Mari kita menepi. Mari kita berdoa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dari kata-kata ini, dari kalimat ini, memberikan kepada kita satu kesempatan sebenarnya dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi, dengan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, di luar maupun di dalam, kita diajak untuk lagi-lagi beristirahat, bukan beristirahat hanya rebahan, tetapi beristirahat di sini yang Yesus ajak kepada muridnya adalah untuk merenungkan kembali apa yang kita kerjakan dan merenungkan kembali apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah. Nah, ini awal dari kisah Injil ini yang menarik. Kalau kita sudah sampai pada hal itu, kita masing-masing sudah tidak lagi pertama-tama menyibukkan diri dengan berbagai macam persoalan, walaupun ada ya, walaupun kita merenung sekian lama, walaupun kita merenung sekian hari, pasti utang itu tetap ada, pasti masalah itu tetap ada. Tetapi paling tidak, sama seperti Yesus, pekerjaan itu pasti ada, permasalahan pasti ada, tapi ayo sebentar saja kita merenungkan pekerjaan kita merenungkan apa yang menjadi masalahnya, dan kita dekatkan kepada Bapa. Ini yang diajak Yesus. Hal yang ini menjadi titik tolak pertama kita untuk melihat, untuk memberikan kepada kita suatu identitas dari kita ini siapa, kita ini apa, dan bagaimana kita harus selanjutnya melakukan itu. Bagaimana kita bisa mengerjakan semua hal yang menimpa kita,
persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Bahkan saudara-saudari, kalau kita lihat di sini, Yesus pun makan pun tidak sempat. Dan ketika dia sudah mau beralih, beristirahat, menepi dan berdoa, semua orang-orang mengejarnya. Nah, yang kita lihat hal yang berikut adalah bagaimana karakter yang ada di dalam cerita ini. Ada karakter yang menarik untuk kita pelajari. Ketika Yesus adalah seorang gembala yang baik, yang karakternya itu punya hati yang tergerak, berbelas kasihan kepada siapapun yang datang ingin minta tolong, dan karakternya itu adalah karakter Allah yang pasti mau menolong setiap jeritan doa kita, setiap masalah kita, pasti dia akan mendengarkan. Itu disimbolkan dengan karakter Yesus yang mau akhirnya dari kepenatan, dari kesibukannya, lalu kemudian tergerak hatinya, datang kepada orang banyak yang datang kepadanya. Ikut ke situ, tetap bekerja di situ. Itu simbol karakter Allah yang peduli, Allah yang mau mendengarkan, Allah yang mau menuntun di tengah banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Kita dengan karakter ini jangan khawatir. Kita tidak perlu khawatir dengan karakter Allah yang digambarkan di sini. Dan itu menguatkan kita supaya kita tidak lagi takut, cemas, kapan Tuhan menolong, kapan Tuhan mendengarkan. Tuhan sudah mendengarkan dan menolong. Nah, yang perlu kita cemaskan, yang perlu kita perhatikan adalah yang berikut ini. Yaitu ada yang namanya karakter lain. Yang pertama adalah orang banyak. Yang kedua adalah para murid. Nah, kalau kita lihat di sini ada Yesus, ada orang banyak, dan ada para murid. Kita lari dulu ke para murid ini. Para murid ini karakter yang tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena murid itu artinya adalah pengikut. Kemana gurunya pergi, kemana gembala pergi, dia ngikut. Dia datang, dia mengikuti jalan, dan dia karakter seorang murid itu mendengarkan. Kalau kita lihat di sini, para murid itu habis diutus Yesus, pergi untuk diutus ke orang-orang, dan mereka berkumpul kembali. Dia ini adalah orang yang mengikuti Kristus, yang mendengarkan Yesus, dan siap diutus. Siap untuk melaksanakan apa yang mau dikerjakan, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Itulah karakter murid. Karakter murid itu karakter yang bukan apa-apa, dia sendiri yang mau, tetapi dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan gurunya, apa yang dikatakan gurunya didengarkan dan dilakukan. Ini karakter seorang murid. Pada karakter ini orang tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena karakter ini adalah karakter yang ideal. Kemana gurunya pergi, kemana gembala pergi, dia ikut. Gembalanya ngomong apa, dia dengarkan. Gembalanya perintahkan apa, dia lakukan. Ini murid. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah yaitu karakter orang banyak, massa. Karakter ini, orang banyak ini, kalau Markus menulis, itu dari awal sampai nanti kita dengarkan lagi, itu karakter yang selalu melihat Yesus, mencari Yesus, dan mau ketemu Yesus. Maunya apa? Yaitu maunya adalah apa yang jadi masalah mereka harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka mau melihat mukjizat, mereka mau disembuhkan, mereka mau diberi makan nanti, memberi makan 5.000 orang, mereka nanti mau apa? Mau melakukan apa? Kalau bisa Tuhan kasih sama saya. Artinya karakter orang banyak ini banyak mintanya, banyak pengennya, banyak maunya. Karakter orang banyak ini datang kepada Yesus, istilahnya itu mengkat jalan Yesus supaya mau ketemu Yesus, supaya mau melihat Yesus, mendengarkan, bukan hanya mau meminta yang namanya mukjizat-mukjizat. Mau disembuhkan, mau disentuh, mau dipegang. Nah, jadi karakter orang banyak ini adalah karakter yang apa-apa maunya dituruti,
keinginannya dituruti, maunya ingin dipenuhi sama sang gembala ini. Ini yang perlu kita khawatirkan. Karena karakter orang banyak ini adalah model karakter yang tidak setia. Kenapa? Karena dia maunya apa yang diinginkan. Sementara Tuhan sendiri, gembala sendiri pengennya domba-domba mengikuti aku, mendengarkan, melaksanakan perintahnya. Nah, makanya para murid diajak untuk menepi, mendengarkan, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau pada bacaan pertama kita mendengarkan, Tuhan itu maha adil, Tuhan adalah keadilanku, dan Tuhan memberikan gembala yang baik. Allah yang baik, yang adil, yang mau merangkul umatnya, dan karakter itu tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi yang perlu menjadi waspada adalah apakah kita berlaku seperti para murid atau seperti kumpulan orang banyak ini yang karakternya ingin dituruti, pengennya minta aja, pengennya keinginan dipenuhi, tetapi kurang mendengarkan, kurang melaksanakan perintah Tuhan. Atau bahkan orang banyak ini gak pernah mau melaksanakan, gak pernah mau mendengarkan. Karena apa? Karena kemana-mana orang banyak ini karakternya mau ketemu Yesus, mau dipegang, mau disembuhkan, selesai. Mereka langsung kabur. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diajak dari berbagai macam masalah yang kita hadapi, dari berbagai macam kesulitan yang ada di depan kita tidak perlu khawatir. Karena Allah, Sang Gembala yang baik, yang mau dan setia untuk bisa menolong kita. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Apakah saya ini karakternya orang banyak? Apakah saya para murid? Apakah saya selalu pengen minta dituruti terus keinginan saya kepada Tuhan? Apakah Tuhan saya pengenkan supaya semua harapan saya minta terus supaya apa yang saya dipenuhi oleh Tuhan, apa yang saya minta. Lalu kemudian saya kurang mendengarkan. Saya kurang melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Atau yang sudah baik adalah seperti murid. Dia bisa meminta tetapi juga mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak dari Allah. Maka pada hari ini sebenarnya kita dituntun dan diajak untuk menepi. Artinya kita belajar, bukan hanya belajar memohon, belajar meminta, karena pasti Tuhan sudah tahu, tapi juga belajar menepi itu untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka kita bersama-sama dituntut untuk memilih atau bahkan menyadari diri kita ini karakternya masih orang banyak, apa sudah beralih ke para murid. Masih banyak minta tanpa mendengar, tanpa melaksanakan, atau sudah sepenuhnya mendengar, melaksanakan, dan kita yakin karakter murid ini yang hidupnya penuh, hidupnya terpenuhi dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Karena Tuhan ada di dekatnya, karena Tuhan kemanapun bersama dengan para murid ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di tengah banyak persoalan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, mari kita mulai menepi, mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.